Halo, assalamualaikum, apa kabar sanak family? Jumpa lagi di kebunku. Kali ini kita akan coba mengendalikan bambu-bambu ini. Cuman kita tidak menemukan ini ya, obat anti bambu. Kalau ada obat itu, kita mengendalikannya tidak ribet, tinggal tabur saja ya. Berhubung obat anti bambunya tidak ada, jadi kita terpaksa pakai cara yang ribet. Yang penting bambunya nanti bisa dibasmi ya. Walaupun harus 2 atau 3 kali aplikasi baru bisa mati bambu yang jenis ini. Kalau jenis yang ada lagi jenis yang satu itu malah susah, itu bisa sampai 4-5 kali baru dia bisa mati. Jadi ada beberapa macam bambu di kebun kita ini, di bambu semua isinya. Bagaimana caranya sanak family? Yuk ikuti cara kita mengendalikan bambu dengan cara yang ribet. Yuk cus. Inilah yang akan kita gunakan sanak family, herbisida kontak untuk membasmi bambu ya. Cara ini memang agak sedikit ribet, tapi biasanya cukup efektif dan berhasil. Karena selama ini saya memakai cara ini karena cukup sulit untuk mencari obat pembasmi bambu ya, yang bentuknya seperti garam itu, seperti urea ya. Akhirnya kita pakai cara yang ribet, yang penting nanti bisa berhasil ya. Kalau mau didongkel juga repot karena rumputnya sudah besar. Jadi kita pakai cara ini. Kenapa saya katakan ribet? Karena cara ini tidak cukup sekali. Kita memakainya bisa 3-4 kali tergantung jenis bambunya. Ada beberapa jenis bambu yang ada di kebun kita, dan itu masing-masing jenis berbeda-beda ya. Ada bambu yang bisa 3-4 kali kita semprot bisa mati. Ada yang harus diulang sampai 4-5 kali, ada juga yang cuma 2 kali sudah mati, tergantung jenisnya. Ada yang bambu yang untuk dibuat bakul itu 2 kali sudah mati, tapi bambu yang dimakan rebungnya itu bisa 3-4 kali. Ada lagi bambu yang untuk orang membuat bilah atap rumbia itu bisa 5-6 kali, karena itu bambunya sangat keras ya. Tapi tidak apalah, itu yang kita tahu dan itu yang bisa berhasil selama ini. Kenapa kita menggunakan kontak tidak sistemik? Kita sudah coba sistemik, tapi itu tidak bisa kalau untuk bambu ya. Untuk merek terserahlah apa yang akan digunakan. Kali ini kita tidak menghitung dosis ya. Dosis anjurannya ini 1-2 liter dalam volume semprot 400-500 liter per hektar. Artinya bisa, kalau dosis normalnya 40 sampai, kalau tangki saya 16 ini saya menggunakan PB, berarti 40 sampai 80 mili per tangki bisa. Tapi kali ini kita akan menggunakan dosis yang tinggi. Kita menggunakan 150 mili untuk menyemprot bambu, karena yang tahap pertama ini kita hanya merontokkan daunnya saja. Setelah 1-2 minggu kemudian kita akan susul kembali, kita semprot, kita potong bambu yang tersisa, kita semprot lagi sebelum daunnya muncul dengan rimbun, kita semprot, kemudian 2 minggu kemudian kita susul lagi. Nah, makanya saya sebut cara ini cukup ribet ya, tidak cukup sekali. Kalau kita mau menggunakan bahan lain seperti oli atau segala macam, kita takut itu akan berpengaruh terhadap tanah ya, karena kita akan menggunakan tanah ini untuk ditanami dengan komoditas gitu ya sanak family. Jadi kita menggunakan herbisida kontak. Nanti kita akan campur dengan sunlight sekitar 20 mili per tangki ini. Jadi 150 mili herbisidanya, kemudian 20 mili sunlightnya. Nanti yang tahap kedua kita akan campur dengan ali atau abolisi, karena yang kedua itu nanti daun sudah terbuka, rumpun sudah terbuka, sebagian daun sudah rontok. Jadi yang penyemprotan kedua itu
semprotan susulan untuk daun-daun yang masih, kemudian penyemprotan yang ketiga untuk daun-daun yang mulai muncul tunasnya. Begitu ya sanak family. Yuk kita isi tangkinya dulu. Ini sanak family, kita tuang 150 ml. Jangan lupa menggunakan sarung tangan ya sanak family, kita harus safety dalam bekerja karena yang kita hadapi ini adalah bahan kimia. Kemudian kita tambahkan 20 ml ini ya, sunlight. Aduh, maaf sanak family. Tambahkan 20 ml sunlight. Ya. Tambah air dan aduk ya. Oke, sanak family, saya isi air dulu. Nanti akan kita rekam lagi setelah kita menyemprot pohon bambunya. Jadi ini ya sanak family, bambunya. Ini salah satu bambu yang bisa dimakan rebungnya. Kalau kita di sini menyebutnya munti, ya. Sementara yang itu tadi yang untuk dibuat bilah kata perumbia itu kita sebut peringa, yang itu agak susah dibunuh, bisa sampai 5-6 kali baru mati. Kemudian ada lagi yang kita buat untuk bakul, itu namanya pesak, itu mudah bunuhnya ya. Pesak itu 1-2 kali saja biasanya langsung mati. Ada juga yang buat ini, buat tiang itu awur, itu pohon bambunya besar tapi mudah untuk membunuhnya. Jadi tergantung karakter bambunya ya, beda-beda jenis, beda-beda ininya. Ini bambunya dipotong dulu sangat family ya, potong dulu, nanti setelah muncul tunas begini baru kita semprot. Ini pun termasuk sudah terlambat untuk disemprot ya. Seharusnya kemarin disemprot sebelum tunas itu muncul. Waktu baru mulai muncul tunas langsung kita semprot sebelum batangnya ikutan muncul ya. Kalau ini kan batangnya itu sudah muncul, jadi nanti kita agak repot untuk memotong batangnya kembali. Jika kita menyemprotnya cepat, begitu kita potong mungkin setelah muncul daun-daun langsung kita semprot, nah, itulah saat yang tepat. Nanti setelah ini rontok, ini kita potong juga lagi. Nanti sebelum muncul tunas baru kita susul lagi. Biasanya 3-4 kali bambunya bisa mati. Yang penting kita jangan telat. Jangan telat, setelah rimbun begini lagi ya kita akan mengulang proses dari awal. 1 minggu, paling telat 2 minggu lah sudah kita susul lagi. Begitu ya sanak family, cara ribet di kebunku untuk membasmi bambu. Terima kasih buat sanak family yang telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe dan ingin belajar bersama, silahkan subscribe channel ini. Ilmu bisa kita peroleh dari siapa saja, pengalaman bisa kita dapatkan dari mana saja. Jangan takut mencoba, kita coba, kita bisa.